Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Komunikasi Politik dan Strategi Kampanye. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Nurul Yanisa Putri, Dwi Prasetyo, Pandu Widarwoko, Tasya Arda Muslimah, Inka Riza Devina, dan Sahrul Firmansyah. Strategi kampanye pemenangan calon anggota legislatif DPRD Bantul 2024-2028 Ana Masrukah dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2 Bantul. Nama Ana sendiri memiliki makna. Untuk huruf A itu berarti amanah, N bermakna nasionalis, dan A berarti agamis. Wilayah Dapil 2 DPRD Bantul ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Piungan. Di slide selanjutnya terdapat daftar pemilih tetap DPRD Dapil 2 Kabupaten Bantul, yaitu Kecamatan Banguntapan, jumlah desa dan kelurahan 8, jumlah TPS 318, pemilih laki-laki 38.569, dan pemilih perempuan 40.667. Sedangkan Kecamatan Piungan, jumlah desa dan kelurahan 3, jumlah TPS 169, pemilih laki-laki 18.801, pemilih perempuan 19.538. Slide selanjutnya, jumlah kursi yang diperebutkan Dapil 2 ada 8 kursi. Yang selanjutnya adalah analisis situasi segmenting. Yang pertama ada secara geografis, daerah selatan Yogyakarta terdapat pegunungan dan juga pantai. Kemudian secara demografis, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah dan didominasi oleh usia produktif. Kemudian secara psikografis, masyarakat masih berhubungan erat dengan adat istiadat dan didominasi dengan masyarakat berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Berikut ini adalah target sasaran kampanye dari kami. Secara primer kami menunjuk mereka yang berusia minimal 17 tahun dan sudah berpengalaman dalam memilih. Yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan, mereka yang berpendidikan menengah ke bawah dan juga warga Dapil 2 yang berbasis Nahdlatul Ulama. Kemudian secara sekunder kami menunjuk mereka warga yang berpendidikan menengah ke atas, mereka yang bermata pencaharian sebagai petani, ibu-ibu kelompok PKK, ibu-ibu kelompok pengajian, dan juga mereka pemilih pemula. Secara tersier, kami menunjuk mereka pemilih pemula dan juga warga pendidikan menengah ke atas. Selanjutnya adalah analisis situasi positioning, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat terhadap caleg. Yang pertama, di wilayah Banguntapan, tingkat elektabilitas calon 45%. Sedangkan di wilayah Piungan, tingkat elektabilitas calon lebih tinggi, yaitu 70%. Data ini kami dapat sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan kepada caleg. Goals dan objektif. Yang pertama, identifikasi problem berupa diskriminasi gender. Yang kedua, tujuan kampanye untuk memenangkan Pilkada DPRD Bantul. Dan yang ketiga, persoalan kampanye. Kampanye yang dilakukan kurang efektif dan strategi kampanye kurang luas. Yang keempat, target kampanye berupa kaum perempuan di wilayah Dapil 2, khususnya kelompok ibu-ibu PKK dan kelompok pengajian ibu-ibu. Yang kelima, communication goals adalah agar masyarakat mengetahui dan memilih caleg DPRD Bantul Dapil 2 caleg nomor 3. Berdasarkan SWOT analisis, kekurangan, kelebihan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, kekurangannya yaitu hanya menggunakan dana mandiri. Dan yang kedua, pesaing menggunakan politik uang, sedangkan beliau tidak. Yang ketiga, kampanye yang dilakukan kurang maksimal. Yang keempat, diskriminasi gender. Kelebihannya yaitu dikenal masyarakat luas, dikenal karena komunitas PAUD, dan pernah menjadi tim sukses, menjadi wakil ketua partai PKB, dan pernah menjabat sebagai bendahara di partai PKB. Selanjutnya, peluang dan ancaman. Peluang yang pertama yaitu pernah terjun di dunia politik, yang kedua dikenal masyarakat luas, dan yang ketiga jumlah pemilih perempuan lebih banyak. Dan ancamannya yang pertama pesaing menggunakan politik uang. Yang kedua adanya stereotip bahwa pemimpin adalah laki-laki.
Nah, di slide ke-14 ini kalian bisa lihat ada tabel kompetitor. Di sini ada nomor, partai, nama calon terpilih, dan ada suara sah dan peringkat. Nah, di sini strategi kampanye Ibu Ana Masruka adalah membangun komunitas wanita tani, membangun komunitas pengajian, membangun komunitas PAUD, kemudian ada juga teknik yang dilakukan. Di sini ada membuat banner dan brosur, membuat stiker dan kalender, kegiatan religius, layanan kesehatan, sosialisasi masyarakat, dan kunjungan komunitas. Di slide ke-16 ini kita akan menemukan tabel budgeting kampanye. Di sini ada nama kegiatan dan total biayanya juga. Seperti alat peraga kampanye 50 juta, layanan kesehatan 78 juta, dan sebagainya. Sehingga total biaya yang diperlukan adalah 348 juta. Kemudian pada bagian evaluasi, kami memperhatikan kondisi masyarakat khususnya Dapil 2. Dengan begitu kami dapat mengetahui status sosial dan juga latar belakang masyarakat, kondisi daerah gitu. Dengan begitu kami dapat menentukan strategi yang tepat untuk mendapatkan suara pada masyarakat Dapil 2 tersebut. Kemudian yang kedua, kami mengevaluasi antusias masyarakat terhadap caleg nomor 3. Mengevaluasi ini kami dapat mengetahui nih bagaimana masyarakat mengenal dan juga berantusias kepada caleg nomor 3. Dengan begitu apabila masyarakat kurang mengetahui ataupun kurang berantusias kepada caleg nomor 3, kami dapat melakukan strategi-strategi untuk masyarakat antusias dan juga mengenal caleg nomor 3. Kemudian ada monitoring kinerja seluruh anggota tim kampanye. Ini sangat penting pada tim kami sendiri gitu, karena memonitoring kinerja seluruh anggota ini kami dapat mengetahui apa kendala-kendala yang terjadi pada internal kami sendiri gitu. Dengan begitu kami dapat memperbaikinya secara langsung gitu. Kemudian ada lagi melakukan survei jumlah peserta kampanye dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan. Melakukan survei ini kami melakukan survei agar mengetahui nih seberapa besar masyarakat yang akan ikut dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan. Apabila masyarakat nih ternyata tidak banyak gitu yang mengikuti, maka kami akan melakukan langkah-langkah ataupun strategi bagaimana caranya agar masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan. Kemudian mengevaluasi berjalannya program kampanye yang telah dilakukan. Apabila ada program yang tidak berjalan atau tidak sesuai dengan harapan, maka kami akan menggantinya atau melakukan program-program yang mungkin lebih baik dari program yang direncanakan awal. Kemudian timeline kegiatan kami, yang pertama kami akan melakukan penyebaran alat peraga seperti pamflet, banner, dan juga alat-alat lainnya. Itu akan kami laksanakan pada bulan Januari dari minggu awal hingga minggu akhir, jadi selama 4 minggu. Kemudian selanjutnya kami akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kunjungan komunitas seperti mengunjungi ibu-ibu PKK dan organisasi-organisasi kewanitaan, organisasi-organisasi desa gitu, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Itu akan kami laksanakan pada bulan Februari hingga November, tepatnya pada minggu pertama. Kemudian di bulan September dan juga Desember kami melaksanakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat, dan itu kami laksanakan pada minggu keempat di bulan September hingga Desember. Kemudian di bulan Oktober di minggu kedua dan juga minggu keempat kami melakukan kegiatan religius dengan membuat sebuah event-event keagamaan gitu agar dihadiri oleh masyarakat, dan itu menjadi salah satu strategi kampanye kami untuk Ibu Masruka nomor 3, khususnya untuk daerah Dapil 2. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat, dan juga bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.